Shalom, selamat pagi, salam sehat, opa oma, bapak ibu, kaum lansia PKLU, GPIB, dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan baru. Biarlah kesehatan itu kita pakai untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Seth Tindage, lebih akrab dipanggil Opa Joy Tindage, dari Pelkat PKLU GPIB Kasih Karunia Badung, Bali, Indonesia. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama, Ratapan pasal 2, ayat 1-9. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setia dan kasih sayang Tuhan kepada kami para kaum manusia. Pagi hari ini Tuhan boleh berkenan memberikan kami kesehatan serta kekuatan baru dan kesempatan untuk kami pakai melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pagi hari ini terambil dari Ratapan pasal 2 ayat 1-9. Demikian bunyinya. Murka Allah terhadap Sion. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Ragungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencapakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia memberikan padanya seperti seorang seteru
dengan mengancungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan Jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka semua merana. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara Bapak, Ibu, Opa, Oma, kaum lansia, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kaum lansia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi pada hari ini diberi judul mengisi ruang waktu dengan kesetiaan. Ada satu kesaksian dari hamba Tuhan pada waktu ibadah pengutusan beberapa tahun lalu untuk melayani di pos Pelkes di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kata sambutan, seorang perwakilan PHMJ berkata, "Percayalah pada kesetiaan dan penyertaan Tuhan." Karena penyertaan dan kesetiaan manusia itu terbatas pada ruang dan waktu. Sejak itu, kalimat itu terus tertanam dalam pikiran hamba Tuhan itu. Saya mencoba memahami lebih dalam sambil mengamati kehidupan dan cinta manusia, baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Ternyata benar bahwa cinta dan kesetiaan manusia dapat berubah-ubah dan terbatas. Tak jarang keterbatasan itu mengubah cinta menjadi benci, menjadi amarah yang besar, bahkan menghasilkan pola sikap yang tak dapat ditebak. Hal serupa terjadi dalam bacaan hari ini. Di sini, Yeremia mengajak kita melihat dan mengetahui pengkhianatan yang dilakukan umat yang dipilih dan dikasihinya. Hasil dari ketidaksetiaan itu mengundang murka Allah. Hal itu terlihat dari ayat 1 sampai 9. Ada 3 kali dikatakan Allah murka terhadap Sion. Murka Allah membuat Sion menjadi hancur.
Allah memusnahkan mereka tanpa belas kasihan. Ayat 1 dan 2. Kekuatan mereka dilemahkan. Ia menjadikan umat yang dikasihi layaknya musuh yang hendak dihabisi. Ayat 4 sampai 5. Ia menghancurkan tempat perjumpaannya dengan umatnya, seakan tak ada ruang lagi untuk saling mengenal. Ayat 6 sampai 9. Seringkali kita membenci ketidaksetiaan yang dilakukan oleh orang lain. Namun, dengan sadar atau tidak, kita juga sering melakukan hal itu kepada Tuhan dan sesama. Sadarilah bahwa waktu dan ruang hidup kita akan selalu terisi oleh cinta kasih jika kita menjaga hidup dalam kesetiaan kepadanya. Namun, hal sebaliknya akan terjadi jika kita mengisi ruang dan waktu itu dengan pengkhianatan. Oleh sebab itu, mari bersama kita bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, oma-oma, oma-opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Allah yang hidup, Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan boleh berkenan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca tadi boleh bertumbuh dan berbuah, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu telah mengingatkan kami, para lansia di masa tua kami. Kami sering tidak setia, bahkan memberontak terhadap Engkau. Kami jauh, bahkan dengan keras hati tidak mau datang kepadamu di masa tua kami. Namun, Engkau begitu setia terhadap kami dan senantiasa memberkati kami. Kasihani kami Bapa, dengan firman ini kami menjadi kuat dan mau merubah sikap hidup kami di masa tua kami. Ajarkan kami tetap setia kepadamu. Berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kami melayani di masa tua kami. Baik melayani Tuhan, melayani gereja, melayani jemaat, melayani keluarga anak cucu kami, sehingga menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kaum lansia yang dalam lemah tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan berkemurahan datang melawat mereka, menjamah segala penyakit mereka, memberkati makanan obatan sehingga boleh kesembuhan. Dan biarlah kesembuhan itu terjadi dan boleh dipakai oleh para kami, opa-oma kaum lansia untuk melayani Tuhan di masa tua kami.
Kami mau berdoa bagi Dewan PKLU, pendeta, Perkat PKU, GPB, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan topang mereka dalam tugas pelayanan mereka, dalam program-program, sehingga semua itu dari dalamnya nama Tuhan boleh dipuji-puji dan dipermuliakan. Berkati pemimpin dan bangsa negara kami, mulai dari tertinggi presiden sampai di desa-desa. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, khidmat dan kesenangan, mampukan mereka melakukan tugas dengan baik sehingga tercipta keadilan, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di surga, inilah doa kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Opa Oma yang sudah mengikuti kegiatan ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, olahraga sesuai kemampuan sambil berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ingat, waspada COVID, patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat di hari tua, Tuhan Yesus memberkati.